Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 36. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Pagi hari di lab penelitian, terlihat di sana jika Go telah mendapatkan email dari Project Mew. Ternyata keinginan Go untuk masuk ke Project Mew telah direkomendasikan Profesor Okido seperti di part 34. Isi dari email yang didapatkan Go adalah tentang arahan supaya Go pergi ke lab penelitian yang ada di Gunung Tengan, Prefektur Sinnoh. Mendengar itu, Satoshi pun akan turut serta untuk ikut menemani Go dengan alasan Satoshi sudah berjanji ke Go untuk selalu mendukungnya. Setelah itu, mereka pun let's go. Singkat cerita, perjalanan akhirnya sampai di Gunung Tengan, Prefektur Sinnoh. Sebelum masuk ke lab, mereka melihat Shigeru yang bercakap dengan salah satu anggota Project Mew. Lalu Shigeru pun menghampiri Satoshi dan Go. Di sana terlihat kebiasaan Shigeru yang masih terus meremehkan kemampuan Go. Setelah Go kesal, Shigeru pun pergi. Kemudian Satoshi dan Go mencoba untuk memanggil orang yang ada di dalam lab tersebut. Sampai kemudian muncul seekor Pokemon Manene, yang mana setelah itu langsung memanggil orang yang ada di dalam. Tak lama orang di sana muncul. Go pun langsung mengatakan tujuan kedatangannya. Orang itu malah menyuruh Satoshi dan Go untuk membawa barang bawaannya. Lalu setelah sampai di dalam tempat pengumpulan barang, di sana Go menemukan foto yang samar tentang Mew. Maka dari itu orang berbaju putih tersebut langsung menjelaskan jika ruangan yang ada di sana sebenarnya berisi mengenai dokumen yang membahas Mew. Lantas setelah itu orang tersebut memperkenalkan diri dengan nama Hodaka, lebih jelasnya pemimpin dari Project Mew. Kemudian Hodaka menunjuk seseorang yang sebelumnya berbicara dengan Shigeru untuk mengurus Satoshi dan Go. Orang itu bernama Asahi. Setelah perkenalan, Asahi lalu menerangkan ke mereka jika tujuan Project Mew sebenarnya adalah untuk melakukan pencarian menyeluruh mengenai Mew yang berada di Gunung Table, gunung terbesar di dunia. Di sana Asahi juga menambahkan jika penantang yang ingin ikut serta ke dalam Project Mew harus menuntaskan trial mission yang meliputi pengetahuan trainer Pokemon. Namun tiba-tiba ada sebuah guncangan. Jelas Satoshi dan Go kaget dan bertanya-tanya. Namun Asahi tak mempedulikan hal itu dan tetap menjelaskan ke mereka terkait trial mission yang mana ketika penantang lolos akan mendapatkan token. Di sana Asahi juga menambahkan jika saat ini diperlukan 5 orang untuk pencarian Mew. Dan saat ini baru ada 2 yakni Asahi sendiri dan Tsurugi, nama yang masih asing di telinga mereka. Lalu setelah itu Satoshi pun bertanya apakah dibolehkan untuk ikut membantu. Dan di sana Asahi menjawab jika hal tersebut tidak menjadi masalah. Tak lama setelah itu tiba-tiba pintu belakang terbuka. Ternyata guncangan sebelumnya berasal dari pesawat yang dinaiki. Dan di sana terlihat Satoshi dan Go baru tersadar jika mereka sedang menaiki pesawat. Lalu Asahi mengatakan ke mereka jika saat ini sedang berada di area es di utara Gunung Tengan. Di sana Asahi juga memberikan perintah ke Go untuk menangkap Alola Kyukon. Sebelum melakukan misinya, terlebih dahulu Go menganalisis Kyukon, bentuk Alola yang memiliki sikap tenang. Di ponsel Rotom juga dijelaskan jika Kyukon merupakan Pokemon yang dipuja karena inkarnasi dari dewa yang terletak di Gunung Lanakila, Prefektur Alola. Mendengar penjelasan itu, Go menjadi bertanya-tanya, kenapa Kyukon bisa sampai di Gunung Tengan. Singkat cerita, akhirnya mereka mendarat. Di sana Satoshi dan Go lalu bergegas untuk melakukan misinya, sembari mereka mengeluarkan Pokemon-Pokemonnya untuk membantu dalam pencarian. Hingga pada akhirnya pencarian tak ditemukan.
Bahkan terlihat jika Pokemon mereka telah kembali, kecuali Pokemon Hasam milik Go. Sampai tiba-tiba terdengar suara Hasam dan langsung saja mereka bergegas ke sana. Lalu Shin berpindah ke Hasam yang ternyata telah menemukan Kyukon. Namun Kyukon tiba-tiba langsung menyerang. Di sana Go menjadi bertanya-tanya karena di dalam ponsel Rotom dijelaskan jika Kyukon memiliki sikap yang tenang. Namun fakta saat ini terlihat jika Kyukon sangat marah. Tak lama kemudian mereka pun akhirnya tersadar dari pingsannya. Dan nampak di sana jika mereka sedang berada di dalam gua. Sementara di bibir gua terlihat ada orang beserta seekor Pokemon Manyula. Lantas orang tersebut mengatakan jika dirinya telah menolong Satoshi dan Go. Di sana Go juga menduga jika orang itu adalah Tsurugi. Dan ternyata memang benar jika orang itu bernama Tsurugi. Tapi Tsurugi nampak tak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Go. Lalu setelah itu Go menanyakan kenapa Alola Kyukon ada di Gunung Tengan. Dan Tsurugi menjawab jika semua itu adalah ulah pemburu Pokemon yang ingin menjual Kyukon. Namun saat para pemburu membawa Kyukon, pesawat yang dikendarai jatuh. Sampai akhirnya Kyukon kabur ke Gunung Tengan. Mendengar itu Go menyimpulkan, oh jadi begitu kenapa Kyukon sangat sensitif dan pemarah. Di sana Go juga menanyakan kenapa dirinya mendapat misi untuk menangkap Kyukon. Dan Tsurugi menjawab jika berhasil Kyukon akan dikembalikan ke Gunung Lanakila Prefektur Alola. Tak lama kemudian badai akhirnya berhenti. Di sana Tsurugi menyuruh Satoshi dan Go untuk kembali. Namun Go menolak dengan alasan jika dia ingin mengembalikan Kyukon ke tempat asalnya dan sudah memikirkan cara untuk menemukan Kyukon. Di sana Go menjelaskan bahwa Kyukon saat ini pasti sedang mencari tempat tinggal yang sama seperti di Gunung Lanakila. Sembari Go menunjuk gunung yang mirip dengan Gunung Lanakila. Mendengar itu Tsurugi pun menyetujui ucapan Go dan mereka langsung pergi ke sana. Sesampainya di sana ternyata memang benar karena Kyukon menampakkan sosoknya. Setelah itu Go langsung memulai untuk menangkap Kyukon. Tiba-tiba Pokeball milik Go ditangkis. Ternyata muncul Pokemon lain yang bernama Regis. Di sana Tsurugi menjelaskan ke mereka jika Regis adalah Pokemon yang tertidur selama ribuan tahun di dalam gletser. Fakta lainnya, Regis merupakan Pokemon yang penting untuk bahan mempelajari asal-usul Pokemon. Tak lama setelah itu Regis menyerang. Di sana Satoshi menyuruh Go untuk mengatasi Kyukon, sementara dirinya lah yang akan melawan Regis. Lalu setelah itu Go mencoba untuk membujuk Kyukon dengan mengandalkan dan bermodalkan tekad. Go berusaha untuk meyakinkan Kyukon bahwa dirinya akan mengembalikan Kyukon ke Gunung Lanakila, Prefektur Alola. Sampai akhirnya Kyukon pun luluh dengan kata-kata mutiara yang diucapkan oleh Go. Sementara di samping itu Satoshi dan Pikachu terlihat kewalahan menghadapi Regis. Namun sayangnya pertarungan mereka tidak diperlihatkan. Kemudian Tsurugi mengambil alih untuk menghadapi Regis dengan mengeluarkan Pokemon Wulasu. Sampai akhirnya Regis pun berhasil dikalahkan dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke pesawat. Sesampainya di pesawat, di dalam sana Asahi mengatakan jika Go telah resmi diterima sebagai penantang dalam Project Mew. Karena misi menangkap Kyukon hanyalah ujian apakah Go cocok atau tidak terlibat dalam Project Mew. Tak lama kemudian Hodaka muncul dan mengucapkan selamat ke Go. Di sana Hodaka juga menanyakan ke Tsurugi terkait kemunculan Regis. Karena itu Go yang penasaran lalu menanyakan ke Hodaka,
Kenapa Regis menjadi Pokemon penting untuk mempelajari asal-usul mengenai Pokemon dan apa hubungannya dengan Mew? Di sana Hodaka menjawab dengan sebuah pertanyaan, apa itu Pokemon dan berasal dari mana? Lalu Hodaka melanjutkan, maka karena hal itulah kenapa Pokemon memiliki misteri besar. Dan kunci dari semua itu adalah Pokemon yang memiliki gen semua Pokemon atau Mew sebagai leluhur Pokemon. Oleh sebab itu dibentuknya Project Mew adalah untuk meneliti dan memecahkan misteri tersebut. Lalu Hodaka mengajak mereka untuk melihat data Regis sembari pesawat mereka kembali ke lab penelitian. Lalu di hari berikutnya setelah kembali dari petualangan bersama komunitas Project Mew, kali ini Satoshi dan Go pergi ke prefektur Unova kota Hodomo. Di sana tujuan mereka adalah untuk mencari tahu terkait rumor Pokemon baru bernama Gear dengan evolusi gigi-gigi Gear. Yang ternyata rumor tersebut hanyalah bohongan yang dibuat oleh pemilik kedai yang menjual kue khas Unova dengan bentuk Gear. Sementara di sisi lain terlihat tim Rocket yang juga murung karena merasa telah tertipu dengan kue khas Unova yang hanya berupa promosi iklan terkait Pokemon gigi-gigi Gear. Di kota Hodome ternyata bukan hanya Satoshi dan Go, namun Koharu juga turut serta untuk ikut, lalu kembali ke tim Rocket yang mengetahui kehadiran mereka. Maka dari itu tim Rocket langsung berencana untuk menangkap Pikachu. Kemudian scene berpindah di tepi jalan. Di sana Pikachu, Satoshi, Go, serta Koharu terlihat sedang menikmati kue Gear yang mereka beli. Sementara itu di belakang mereka terlihat Sarunori dan Eevee yang penasaran dengan adanya lubang. Karena saking penasarannya Sarunori dan Eevee langsung terjun masuk ke dalam lubang tersebut. Dengan begitu mereka pun langsung bergegas menyusulnya. Tak lama kemudian setelah mereka semua masuk ke dalam lubang, tiba-tiba tim Rocket muncul yang saat ini telah menggunakan pakaian dinas. Sebelum mereka mengejar Satoshi dan yang lain, tim Rocket merencanakan rencana penangkapan Pikachu. Di sana tim Rocket menyuruh Sonansu untuk berjaga di luar dan menangkap Pikachu dengan menggunakan jaring di saat Pikachu keluar. Sementara sisanya akan mengejar Satoshi dan yang lain. Scene lalu berpindah di dalam gua yang ternyata menyerupai sebuah labirin. Di dalam sana akhirnya Satoshi dan yang lain berhasil menemukan Eevee dan Sarunori. Pun tim Rocket yang juga sedang mengintai mereka. Lalu di sana Musashi mencoba untuk mengaktifkan mesin penyedot, namun tak kunjung datang. Kemudian Nyart menimpali jika mesin itu telah rusak. Karena hal tersebut Musashi dan Nyart lantas berbantah-bantahan. Melihat hal itu Kojiro mencoba melerai. Namun tanpa sadar Kojiro tak sengaja menjatuhkan Pokeball yang berisi Morpeko. Jelas di sana tim Rocket menjadi panik. Apalagi Morpeko saat ini masuk dalam mode murka. Ditambah lagi ternyata Satoshi dan yang lain telah mempergoki mereka. Maka dari itu karena terpojok, Musashi pun langsung melempar bom asap. Karena adanya bom asap, semuanya pun terpisah-pisah. Dimulai dari Satoshi yang bersama Morpeko, Musashi dan Kojiro bersama dengan Eevee, lalu ke Go yang bersama dengan Pikachu, sementara Koharu bersama dengan Nyart. Di sisi lain Sarunori ternyata sendirian. Kemudian ke Satoshi. Di sana Satoshi dihadapkan dengan Morpeko yang selalu lapar. Lalu ke Go yang mengalami kesulitan bersama Pikachu. Pasalnya Pikachu selalu berjalan tanpa petunjuk. Setelah itu ke Koharu. Di sini ada yang menarik, yang mana di saat Koharu menanyakan terkait kenapa tim Rocket mengambil Pokemon dan Nyart menjawab jika itu adalah misi organisasi mereka. Sembari Nyart menghentakkan kaki dan tiba-tiba membuat pasir jatuh ke tubuh Nyart. Karena wajah Nyart kotor, Koharu pun langsung membersihkan wajah Nyart. Terlihat di sana jika Nyart telah baper dan membandingkan Koharu dengan Musashi. Lantas setelah itu tiba-tiba muncul seekor Pokemon, lalu dengan tangkas Nyart pun beraksi.
Di sana dalam hati Koharu berkata bahwa Nyart tidak sejahat yang dipikirkan. Sementara di sisi lain Musashi dan Kojiro hendak merencanakan supaya Ivy menjadi rekan baru mereka. Lalu ke Sarunori yang menemukan lubang dan langsung memasukinya. Kemudian berpindah ke Go dan Pikachu. Di sana mereka menemukan sumber bau yang menyengat, yakni di sebuah gorong-gorong. Sampai kemudian tiba-tiba muncul seekor Pokemon Gamagero. Lantas Pikachu pun langsung melawannya. Di sana Go digagalkan oleh Pikachu saat hendak menangkap Gamagero. Karena Pikachu langsung mengalahkan dan membuat Gamagero kabur. Awalnya Go menegur Pikachu. Namun tak lama Go mulai tersadar bahwa Pikachu mirip dengan Satoshi yang selalu mendahului dan tergesa-gesa. Maka Go menyimpulkan jika seekor Pokemon akan mirip dengan trainernya. Lalu Shin berpindah ke Satoshi yang sedang berebut makanan dengan Morpeko. Tak lama setelah itu, ke Koharu yang menanyakan ke Nyart kenapa dia bisa berbicara. Di sana Nyart menjawab jika sebenarnya dirinya berlatih berbicara demi seorang gadis yang disukai. Nyart juga curhat ke Koharu tentang Musashi yang egois. Bahkan tim Rocket juga belum pernah menangkapnya. Mendengar itu, Koharu memberikan nasihat ke Nyart yang sampai membuat Nyart melayang. Hingga membuat Nyart memutuskan untuk keluar dari tim Rocket dan berharap Koharu menangkapnya. Sementara di sisi lain Musashi dan Kojiro mencoba mengajarkan ke Ivy tentang jargon kejahatan mereka, dan dengan mudah Ivy mengikuti jargon mereka. Lalu beralih ke Sarunori yang ternyata lubang yang dimasuki adalah pintu keluar dari labirin. Saat berhasil keluar, si Sonansu malah menangkapnya. Namun tak lama Sonansu kembali melepas Sarunori, dan di sana nampak Sarunori yang tertarik dengan jaring yang dipegang oleh Sonansu. Shin lalu berpindah ke Go dan Pikachu, yang mana di sana mereka bertemu dengan Pokemon Iron. Pun Satoshi dan Morpeko yang perebutan makanan dimenangkan oleh Satoshi. Namun setelah itu mereka juga dikerumuni Pokemon Iron. Sementara di sisi lain terlihat Nyart yang menemukan sebuah batu. Di sana Nyart merencanakan akan memberikan batu itu ke Koharu dan menyatakan perasaannya. Namun sebelum perasaan itu terungkap, sekumpulan Iron bermunculan. Sama halnya Kojiro dan Musashi, serta Ivy yang juga terlihat dikejar-kejar oleh Pokemon Iron. Di samping itu, di luar labirin, nampak Sarunori dan Sonansu yang tak sengaja menangkap Pokemon dan membuat mereka marah. Kembali ke dalam labirin, di sana mereka semua akhirnya bertemu di satu titik. Di sana, Koharu dan Ivy saling berpelukan dan hal itu membuat Nyart pupus dan hanya terdiam menyaksikannya. Setelah itu mereka pun membulatkan tekad untuk melawan Iron. Tapi tak lama kemudian Sarunori dan Sonansu muncul karena ketakutan dikejar oleh ketiga Pokemon yang marah. Yang ternyata ketiga Pokemon itu bernama Pokemon Kuitaran yang menyukai Iron sebagai santapannya. Dengan begitu sekawanan Pokemon Iron pun diatasi oleh Kuitaran. Melihat adanya kesempatan, mereka semua pun memanfaatkan momen itu untuk kabur. Sampai akhirnya berhasil keluar. Di sisi lain, seekor Iron juga terlihat ikut kabur.
Maka dari itu melihat adanya kesempatan, Go langsung menangkapnya. Di samping itu, Nyart terlihat bertekad untuk menyatakan perasaannya ke Koharu. Tapi arahnya salah. Lalu tak lupa masih ada Morpeko yang sangat kelaparan. Ditambah lagi Satoshi telah menjatuhkan kue gear yang ia bawa. Ya sudahlah, melayang semuanya. Tak terasa sore pun tiba. Satoshi, Go, dan Koharu nampak sedang pulang. Sementara di sisi lain Morpeko telah kembali ke wujud imutnya. Dan tim Rocket bergelantungan di atas pohon. Sembari Nyart membayangkan sosok Koharu dan to be continue. Oke, cukup sekian. Jadi itulah alur cerita dari Pokemon Master Journey The Series atau Pokemon 2019 part 36. Untuk video selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.